Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatkur Rahman dengan NIM 240601 1913 Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengembangan berbasis platform, yaitu tentang Android yang akan diintegrasikan dengan Firebase. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu di main activity-nya. Untuk di layout-nya sendiri, di sini terdapat dua tombol, dua card yang nanti bisa ditekan, yaitu yang pertama itu menambahkan mahasiswa, kemudian yang kedua itu untuk melihat daftar dari mahasiswa. Kemudian selanjutnya untuk di main activity-nya, di sini kita hanya memberikan code untuk berpindah dari activity mainnya ke yang pertama itu ke add mahasiswa, maksudnya ke tambah mahasiswa activity, kemudian yang kedua ke list mahasiswa activity. Selanjutnya di yang pertama yaitu ditambah mahasiswa. Di sini untuk layoutnya sendiri, ya di sini untuk temanya ini kita menggunakan material komponen like dengan no action bar, artinya tidak ada action bar pada tiap activity-nya. Nah, di sini dapat terlihat di sini ada form, yaitu untuk mengisi name, kemudian nama, jurusan, angkatan. Terus di sini ada button back, kemudian ada tombol tambah. Untuk ditambah mahasiswa activity-nya sendiri, di sini kita mengkoneksikan dengan Firebase database, yaitu kita membuat variabelnya Firebase dengan tipe Firebase database, kemudian database reference. Kemudian di sini ada button tambah, kemudian ada button back. Untuk insert data, kita membuat prosedur baru, di mana database tadi kita inisialisasi dengan firebase.getInstant. Nah, di sini getInstant kita memasukkan parameternya berupa link, yaitu link ini didapatkan dari Firebase yang telah kita buat. Kemudian di sini ada myref, kita inisialisasi dengan database getReference dengan path-nya yaitu mahasiswa. Selanjutnya kita menambahkan button tambah set on click listener. Ketika kita tambah, kita akan mengeksekusi di dalamnya. Nah, di sini ketika formnya masih kosong, maka kita akan melakukan validasi. Di sini akan menampilkan data harus diisi semua. Kemudian jika tidak ada yang kosong, maka di sini kita inisialisasi objek mahasiswa dengan isinya yaitu name, nama, jurusan, angkatan, di mana ini kita ambil dari get text dari form yang telah kita isi. Jadi name kita ambil dari edit text name, kemudian kita ambil teksnya, kemudian nama, jurusan, angkatan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari myref kita memanggil child, kita masukkan parameternya name, ini digunakan sebagai ID-nya. Kemudian kita set value-nya, kita ambil objek mahasiswa, kemudian di dalamnya apabila input data berhasil, maka kita akan menampilkan toast berupa data berhasil ditambahkan. Kemudian kita menghapus form yang telah diisi dengan isian sebelumnya. Kemudian kalau kita gagal untuk melakukan input, maka kita akan memanggil toast-nya dengan pesannya yaitu data gagal ditambahkan. Nah, selanjutnya untuk bagian selanjutnya yaitu ada di list mahasiswa. Di list mahasiswa sendiri, di sini kita menggunakan sebuah recycle view. Recycle view ini kita akan gunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa. Untuk membuat recycle view, di sini kita membutuhkan item, yaitu kita beri nama item mahasiswa, di mana terdapat satu buah ikon yaitu person, kemudian ada teks nama, dan juga teks name. Nah, selanjutnya kita di sini
membuat adapternya, dimana adapternya ini kita digunakan untuk membuat daftar mahasiswa, membuat satu data buat mahasiswa, tiap mahasiswa. Nah, di sini ada my adapter, nanti kita akan memasukkan data mahasiswanya di sini. Maksudnya data list mahasiswanya. Kemudian view holder, on click view holder, kita akan membuat sebuah holder di dalam view-nya. Kemudian binding, kita akan mengikatnya. Kemudian get item count, ini untuk mengukur size dari data mahasiswanya. Kemudian ini untuk view holder kelasnya. Di sini ada on click listener berupa interface. Jadi ketika kita mengklik dari daftar mahasiswanya, kita akan memanggil interface ini. Selanjutnya di bagian list mahasiswa di programnya, yang pertama kita menginisialisasi recycle view, kita ambil ID-nya, kemudian kita set layout-nya berupa linear layout manager. Jadi kita mengeset listnya itu linear. Kemudian untuk datanya kita mengambil dari fetch datanya, kita list mahasiswa, kita inisialisasi sebagai array list. Kemudian selanjutnya data reference seperti tadi, get instance-nya kita masukkan link dari data Firebase kita dengan get reference-nya kita samakan, yaitu MHS, fetch-nya MHS. Kemudian dari data reference tadi kita add listener for single value event dengan new object. Kita membuat objek baru yaitu value event listener. Nah, di sini on data change kita mengambil iterasi mahasiswanya dengan ini adalah DS, kemudian kita ambil dari data snapshot get children. Nah, di sini name kita isi dengan DS, kita ambil childnya yaitu name, get value, kemudian nama DS, kita ambil child nama, kemudian kita membuat objek baru data yaitu mahasiswa, kita ambil name dan nama, kemudian dari setiap iterasi kita masukkan ke dalam array list yaitu fetch data. Kemudian setelah itu kita memanggil adapternya, my adapter kita isi dengan fetch data, kita masukkan listnya tadi ke dalam adapter, kemudian tinggal kita recycle view, kita set adapternya berupa my adapter. Nah, di sini interface yang telah dideklarasikan tadi, kita memanggil interface-nya di sini. Ketika posisinya itu kita ambil posisinya yaitu posisi dari listnya, kemudian kita deklarasikan nama, kita fetch data, kita get position.name. Jadi kita mengambil name dari data list mahasiswa tergantung dari posisinya. Nah, setelah itu kita melakukan intent. Jadi dari data listnya tadi kita melakukan intent untuk melakukan aksi selanjutnya terhadap data mahasiswa dari name yang kita dapatkan. Kemudian on cancel, ketika kita tidak jadi untuk melakukannya, kita memanggil toast dengan pesannya yaitu maaf terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya untuk buttonnya button back, kemudian button set on click listener, kita lakukan finish. Untuk selanjutnya di bagian edit data mahasiswa, di sini formnya sama seperti di add mahasiswa. Kemudian untuk tombolnya sendiri, untuk tombolnya ada simpan dan hapus. Jadi ketika kita klik dari list salah satu data mahasiswa, kita akan masuk ke sini dan form ini akan terisi sesuai data mahasiswa. Kemudian kita tinggal melakukan perubahan data ataupun akan menghapusnya. Kemudian di pemrogramannya sama seperti tadi, kita data reference-nya kita isi, kemudian kita ambil kita di sini sebelumnya dari perpindahan data listnya tadi ke data editnya, kita mengirim sebuah data yaitu extra name. Kemudian kita ambil name-nya tadi. Di sini kita get instance-nya sama, kita isi dengan parameter Firebase. Kemudian dari
data NIM tadi, sebelumnya kita menginisialisasi dari formnya, dari temporary name-nya kita ambil dari data snapshot child dengan parameternya NIM, kemudian nama, jurusan, dan angkatan. Kemudian kita set dari edit text-nya, kita set NIM, nama, jurusan, dan angkatan data yang lama. Kemudian di sini ketika kita melakukan simpan, kita mengambil update data, kemudian kita lakukan finish, kemudian ketika hapus, kita memanggil prosedur hapus dan finish. Di bagian hapus data kita memanggil data reference, kemudian kita remove value. Di bagian update data kita memanggil dari name-nya, dari edit text-nya kita ambil data text-nya, name, nama, jurusan, dan angkatan. Kemudian jika name-nya tidak sama dengan data yang lama ataupun data yang sudah ada, maka kita bisa membuat objek baru mahasiswa. Kita ambil name-nya dari text edit text, name, nama, jurusan, angkatan. Kemudian kita set data reference, kita set value-nya berupa objek mahasiswa. Kemudian ketika berhasil, kita memanggil toss dengan data berhasil diubah. Kemudian kita set lagi edit text-nya dengan string kosong. Nah, kemudian ketika gagal, kita panggil data gagal diubah, kemudian data tidak berubah. Ketika dari data yang lama tidak ada yang diubah, maka kita akan memanggil toss dengan data tidak diubah. Nah, kemudian untuk demonya sendiri, di sini kita bisa menambah mahasiswa. Misalnya kita ambil NIM 24060119130055 dengan nama Rohman, kemudian jurusannya informatika, angkatan 2019. Kemudian kita bisa langsung tambah di sini ada toss, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat di list mahasiswa. Di sini ada list mahasiswa yaitu Rohman Azizi. Ketika kita klik salah satunya, kita akan diarahkan pada edit text, di mana edit text-nya tadi sudah diisi dengan data yang sekarang ada pada mahasiswa. Ketika kita simpan tidak ada perubahan, maka data tidak berubah. Namun ketika kita ubah salah satu datanya, kita simpan, maka akan ada toss, data berhasil diubah. Kemudian kalau kita hapus, di sini langsung terhapus, kita keluar dari listnya, kemudian kita lihat bahwa salah satu datanya telah terhapus. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.